Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati dosen mata kuliah manajemen pendidikan Ibu Umi Hani dan teman-teman kelas PIC semester 6 juga yang saya hormati dan saya banggakan. Kami dari kelompok 9 di sini akan menjelaskan materi tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan. Di sini saya berdua dengan Teh Ika Dwi Jayanti dan saya sendiri Rian Fauzi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu langsung ke pemateri yang pertama, yaitu saya sendiri, dan pemateri kedua yaitu Teh Ika. Lanjut pembahasan poin pertama yaitu sejarah mutu. Bagaimana sih sejarah mutu sendiri? Jadi awal mula mutu itu muncul berawal dari gerakan mutu yang memiliki 4 era menurut Salis. Yang pertama yaitu inspeksi, pengendalian mutu melalui statistik, jaminan mutu dan juga manajemen mutu. Jadi mutu itu gerakan mutu ini berawal dari dunia industri yang menggunakan bahasa, konsep dan metodologi yang diambil dari manajemen mutu terpadu atau total quality management. Adapun perkembangan dari tahun ke tahun yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada tahun 1920 sampai 1940 yaitu pengendalian mutu atau quality control mulai dilakukan di Amerika Serikat. Jadi awalnya ini mutu ini muncul di Amerika Serikat, di industri Amerika Serikat, yaitu terbatas pada produk pabrik. Kemudian mulai tahun 1940 dilakukan metode statistik. Terus yang B yaitu tahun 1940 sampai 1950 yaitu penerapan pengendalian mutu dengan statistik dan mulai diadakan penelitian secara kelompok untuk mengendalikan mutu dimaksud. Jadi pada tahun ini sudah dimulai adanya penelitian tentang mutu secara kelompok. Tahun berikutnya itu 1950 sampai 1955. Adapun yaitu pengembangan pengendalian mutu dengan menekankan sebagai bagian integral dari pengendalian manajemen. Terus yaitu tahun 1955 sampai 1960. Yaitu manajemen yang menekankan pada hasil MBO atau manajemen by objective. Dikembangkan untuk menggarisbawahi perencanaan strategi dan pengembangan manajemen. Terus tahun 1960 sampai 1965 yaitu mulai diperkenalkannya Quality Control Circles atau QCC atau GKM gugus kendali mutu sebagai penggalakan pemeriksaan dengan pengendalian mutu agar seluruh karyawan tertinggi sampai dengan terbawah mempelajari metode statistik dan berpartisipasi aktif dalam pengendalian mutu. Terus yang terakhir yaitu 1965 sampai 1978. Quality Control Circles kayak Jepang lebih dikenal dengan nama Totality Quality Control yang menekankan PDCA atau Plan, Do, Checks, Action pada seluruh tingkat organisasi oleh semua orang. Jadi pada tahun ini mutu ini sudah ada di Jepang, di negara Jepang ya. Terus istilah manajemen mutu mutu terpadu sendiri di Indonesia dikenal dengan gugus kendali mutu atau TQM. Pertama kali lahir sebagai respon terhadap munculnya persoalan atau krisis produktivitas. Fenomena ini muncul pertama kali di dunia industri yang melibatkan negara-negara industri terutama di Jepang dan Amerika Serikat. Terus adapun jadi dapat disimpulkan bahwa memang awal munculnya ini mutu itu berawal dari dunia industri ya. Terus juga muncul pertama kali di negara Amerika Serikat. Kemudian
muncul juga di perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik Jepang di negara Jepang. Khususnya itu terjadi pas pas Perang Dunia Kedua lah, setelah Perang Dunia Kedua. Selanjutnya itu gerakan mutu terpadu dalam pendidikan berkembang. Ada beberapa referensi dalam literatur sebelum akhir 1980-an. Kebanyak perintisan TKM dilakukan oleh perguruan tinggi di Amerika Serikat dan pendidikan lanjutan setinggi college di Inggris. Amerika Serikat berinisiatif mengembangkan penjaminan mutu pendidikan jauh sebelum Inggris. Namun di kedua negara, peningkatan perhatian pada mutu terjadi pada tahun 1990 dan seterusnya. Adapun penghargaan pada tahun 2001 muncul jaminan mutu di Eropa versi EFQM atau European Foundation for Quality Management, penghargaan bagi pemenang untuk sekolah di Irlandia Utara. Mary College, yaitu sebuah sekolah untuk anak-anak perempuan di Londonderry, meraih penghargaan, dan posisi runner-up diraih sekolah lain di Inggris, yaitu City Technology College di Kinghorse. Jadi keduanya ini adalah bukti bahwa gerakan kualitas atau gerakan mutu ini menjadi utama dalam dunia pendidikan. Namun, meskipun pengakuan atas kebutuhan mengembangkan budaya mutu masih sedikit di beberapa bidang pendidikan dan enggan untuk bergabung, dan beberapa tradisionalis yang melihat metodologi manajemen industri dan bahasa. Inilah yang mungkin dapat menjelaskan keterlambatan visi gerakan mutu dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu pengertian mutu. Satu hal yang kita bisa memastikan bahwa mutu yaitu adalah apa yang membuat perbedaan antara hal-hal yang baik dan tidak baik. Mutu membedakan antara keberhasilan dan kegagalan. Namun menurut beberapa pakar atau para ahli mendefinisikan bahwa mutu yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Juran. Menurut beliau, mutu adalah kecocokan penggunaan produk atau fitness for use untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Terus menurut Crosby, mutu adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan apa yang diisyaratkan atau yang distandarkan. Menurut Deming, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Terus yang keempat yaitu menurut Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya atau full customer satisfaction. Terus menurut Garvin, mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dan konsumen. Jadi banyak ya variasi definisi menurut para pakar atau menurut para ahli tentang mutu sendiri. Namun dapat dirumuskan sejumlah batasan tentang mutu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mutu merupakan kesesuaian produk atau layanan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Dan yang kedua yaitu mutu merupakan kemampuan produk atau layanan dalam memenuhi atau melampaui kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu mutu mencakup produk, tenaga kerja, proses, dan lingkungan. Dan yang keempat, mutu merupakan suatu yang bersifat global dan dinamis serta berkembang sesuai dengan tren yang ada di dalam masyarakat. Ketiga yaitu membahas tentang definisi manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu atau dalam bahasa Inggris yaitu Total Quality Management berasal dari 3 kata, yaitu total, quality, dan management. Fokus utama dari TQM atau Total Quality Management adalah kualitas atau mutu. Ini adalah beberapa pendapat para ahli atau para pakar tentang pengertian atau definisi manajemen mutu terpadu.
Yang pertama yaitu menurut Nasution, bahwa manajemen mutu adalah perpaduan semua fungsi manajemen, semua bagian dari suatu perusahaan dan semua orang ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Adapun yang kedua menurut Maltese dan Jackson, beliau menyatakan bahwa manajemen mutu terpadu adalah proses manajemen komprehensif yang berfokus pada perbaikan yang terus-menerus dan dari aktivitas organisasi untuk menajamkan kualitas dan jasa yang ditawarkan. Terus yang ketiga, yang terakhir, yaitu menurut Gaspers. Beliau menyatakan bahwa manajemen mutu terpadu merupakan pendekatan manajemen sistematik yang berorientasi pada organisasi dengan pengembangan melalui kombinasi serta menciptakan peningkatan secara signifikan dalam kualitas, produktivitas manajemen adalah merupakan pencarian fakta praktis dan penyelesaian masalah guna menciptakan peningkatan secara signifikan dalam kualitas, produktivitas, dan kinerja lain dari organisasi. Manajemen mutu terpadu memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa organisasi mempunyai tanggung jawab tentang kualitas dan mampu menyediakan mutu lulusan output yang sesuai dengan kebutuhan mereka atau kebutuhan para masyarakat sendiri. Dalam bidang pendidikan sendiri, manajemen mutu merupakan cara dalam mengatur semua sumber daya pendidikan yang diarahkan agar semua orang yang terlibat di dalamnya melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan berpartisipasi dalam perbaikan serta pelaksanaan dan proses pembelajaran. Mungkin sekian dari saya, yaitu Rian Fauzi selaku pemateri yang pertama. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan selanjutnya pemateri yang kedua yaitu TIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Dujayanti di sini sebagai pemateri kedua yang akan membahas mengenai prinsip mutu pendidikan. Nah, suatu lembaga pendidikan yang telah menerapkan program mutu pendidikan itu berpegang pada prinsip-prinsip mutu pendidikan. Nah, sebagian ahli itu berbeda pendapat mengenai prinsip-prinsip mutu pendidikan. Nah, kali ini saya akan mengutip dari Nana Shudi Sukmadinata yang mengidentifikasikan mengenai prinsip-prinsip mutu pendidikan itu apa saja. Pertama yaitu fokus pada customer. Nah, kunci keberhasilan budaya mutu pendidikan itu adalah suatu hubungan yang efektif, baik secara internal maupun eksternal. Nah, jadi memang di sini kepuasan pelanggan itu merupakan faktor yang penting dalam manajemen terpadu. Mengapa? Karena saat kita akan melakukan suatu mutu pendidikan atau fokus utama atau titik utama dari suatu mutu pendidikan ya customer itu sendiri, pelanggan itu sendiri. Makanya di sini yang menjadi fokusnya itu para customer, para pelanggan yang memang di sini harus ditingkatkan yang namanya kepuasan mereka terhadap suatu mutu pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan proses. Nah, peningkatan kualitas pada proses itu menunjukkan pada peningkatan terus-menerus yang dibangun atas dasar pekerjaan yang akan menghasilkan serangkaian tahapan interrelasi dan aktivitas yang pada akhirnya akan menghasilkan output gitu. Nah, suatu proses ini dapat didefinisikan sebagai integrasi yang berurutan pada orang, benda, metode, ataupun mesin dalam suatu lingkungan untuk menghasilkan nilai output atau tambahan untuk pelanggan. Yang ketiga yaitu keterlibatan menyeluruh. Nah, semua orang di lembaga pendidikan itu harus terlibat secara menyeluruh dalam mentransformasi mutu. Maka kita tahu bahwa setiap akan meningkatkan mutu pendidikan, semua yang ada dalam semua komponen yang ada untuk dalam suatu lembaga pendidikan itu semuanya harus terlibat, apapun gitu harus terlibat, orangnya ataupun lingkungannya itu ditransformasi dengan sebaik mungkin agar mutu pendidikan itu dapat meningkat.
Nah, yang kemudian yang keempat itu pengukuran. Nah, pengukuran ini bahwa pandangan lama itu memahami bahwa mutu pendidikan itu harus diukur dari skor prestasi belajar. Dalam pendekatan baru, tenaga profesional pendidikan harus belajar mengukur mutu pendidikan dan kemampuan kinerja lulusan berdasarkan tuntunan pengguna. Nah, para profesional harus memiliki kemampuan teknik-teknik pengumpulan dan teknik analisis data. Bukan saja data kemampuan lulusan, melainkan juga semua data yang terkait dengan kegiatan-kegiatan penunjang pelaksanaan pendidikan. Kemudian yang kelima, yaitu pendidikan sebagai sistem. Nah, hendaknya peningkatan mutu pendidikan itu berdasarkan konsep dan juga pemahaman pendidikan sebagai sistem. Nah, pendidikan sebagai sistem ini memiliki sejumlah komponen, yaitu seperti siswa, guru, kurikulum, terus sarana dan prasarana, media, sumber belajar, bahkan orang tua dan juga lingkungan. Nah, semua komponen ini terjalin terhubung dan berkesinambungan dan terpadu dalam pelaksanaan sistem. Kemudian yang keenam yaitu perbaikan berkelanjutan. Mengapa nih prinsip mutu pendidikan itu harus ada yang namanya perbaikan berkelanjutan? Karena jika mungkin secara filsafat lama itu dikenal suatu prinsip bahwa jika sudah rusak harus diperbaiki. Nah, sedangkan dalam filsafat mutu menganut prinsip bahwa tiap proses itu perlu diperbaiki dan tidak ada proses yang sempurna. Perlu selalu diperbaiki dan disempurnakan. Makanya perbaikan berkelanjutan ini penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian mengenai komponen mutu pendidikan. Nah, komponen-komponen dari model implementasi manajemen mutu dalam pendidikan itu diantaranya ada kepemimpinan, pendekatan fokus terhadap pelanggan, iklim organisasi, tim pemecahan masalah, tersedia data yang bermakna, metode ilmiah dan alat-alat, dan juga pendidikan dan latihan. Nah, pada hakikatnya memang tujuan institusi pendidikan adalah untuk menciptakan dan mempertahankan kepuasan para pelanggan. Dan dalam kepuasan pelanggan ini ditentukan oleh stakeholder atau kepemimpinan lembaga pendidikan tersebut. Maka hanya dengan memahami proses dan juga kepuasan pelanggan, maka organisasi ini dapat menyadari dan menghargai suatu kualitas. Nah, semua usaha manajemen mutu itu harus diarahkan pada suatu tujuan utama, yaitu kepuasan pelanggan. Nah, apa yang dilakukan manajemen itu tidak ada gunanya bila tidak melahirkan kepuasan pelanggan. Makanya di sini mungkin komponen mutu pendidikan yang pertama itu memang dilihat dari pemimpinnya atau stakeholdernya itu bagaimana. Apakah dia bisa untuk mengorganisasi suatu lembaga pendidikan dengan baik sehingga mutu pendidikan itu bisa mencapai tingkat yang baik dan bisa memberikan suatu impact yang bagus dan juga kepuasan bagi pelanggan. Nah, pelanggan ini bukan hanya yang ada dalam suatu lembaga tersebut, bisa jadi dalam suatu lingkungan ataupun orang tua orang tua siswanya gitu, orang tua muridnya, apakah mereka puas gitu dengan adanya pemimpin yang mengorganisasi suatu lembaga pendidikan tersebut. Apa sih pelanggan yang akan bisa memperoleh dari kepuasan suatu mutu pendidikan? Yaitu ada dua. Pertama dari internal, itu ada guru, kemudian pustakawan, terus yang di laboratorium gitu, terus teknisi dan juga administrasi. Nah, kemudian dari eksternalnya. Nah, eksternalnya itu ada siswa, kemudian orang tua bahkan, kemudian pemerintah dan masyarakat, kemudian ada juga penerima lulusan. Karena mereka yang akan memiliki kepuasan tersendiri gitu dalam suatu mutu pendidikan yang bagus dan baik. Nah, adapun komponen yang harus dilibatkan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan dalam manajemen peningkatan pada suatu lembaga pendidikan adalah
yaitu keterlibatan siswa. Nah, di sini keterlibatan siswa juga penting karena merekalah yang menjadi mungkin titik utama gitu dari suatu mutu pendidikan. Nah, upaya untuk melibatkan siswa ini menjadi fenomena yang berkembang pada sekolah-sekolah akhir-akhir ini. Nah, tetapi belum maksimal. Nah, siswa yang terlibat dalam mempengaruhi proses penyusunan kegiatan belajar mengajar itu di sekolah, itu perlu didesain agar supaya dalam penyusunan kurikulum dan juga peraturan di sekolah itu disusun secara efektif dengan melibatkan siswa. Nah, selama ini siswa itu dijadikan objek di kelas ketimbang dijadikan sebagai subjek pendidikan. Nah, kemudian juga selain siswa ada juga keterlibatan orang tua. Nah, keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak di sekolah merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh institusi pendidikan. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai implementasi manajemen mutu melalui konsep MPMBS. Apa itu MPMBS? MPMBS adalah manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Nah, di mana sekolah ini yang menjadi objek utama. Nah, di sini sekolah itu sebagai sistem kemasyarakatan. Kenapa? Sebagai sebuah sistem kemasyarakatan yang terbuka, sekolah memang tidak terlepas dari keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini pendidikan itu adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Nah, artinya keberadaan institusi pendidikan itu memang dibutuhkan oleh masyarakat dan dalam keberlangsungan suatu komunitas. Dan sebagaimana telah dipahami bahwa pendidikan merupakan ujung tombak majunya suatu bangsa dan negara. Kemudian pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah. Nah, pada hakikatnya, sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, kemudian meja, kursi, dan alat atau media pembelajaran lainnya. Nah, pada intinya memang proses pendidikan siswa itu akan berjalan dengan baik dan memenuhi standar pendidikan dengan manajemen yang baik. Ya, tergantung bagaimana fasilitas yang ada dalam suatu institusi pendidikan. Kemudian mengatur peserta didik. Nah, mengatur peserta didik ini merupakan ya salah satu implementasi dalam MPMBS gitu, di mana memang manajemen peserta didik ini dapat diartikan sebagai suatu usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari mereka masuk sekolah sampai dengan mereka lulus. Nah, dengan demikian, usaha untuk mengatur peserta didik merupakan salah satu cara untuk meningkatkan manajemen dalam lembaga pendidikan secara teratur, dengan sarana pencapaian mutu peserta didik, dan pengembangan lembaga pendidikan. Kemudian juga manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum ini sangat penting karena dengan adanya kurikulum itu rencana-rencana dan aturan dan juga tujuan dan isi bahan pelajaran itu digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu memang manajemen kurikulum ini dibutuhkan untuk mengatur atau memanage kurikulum dengan baik sehingga memenuhi tujuan pendidikan. Kemudian kepemimpinan dalam manajemen sekolah. Nah, kepemimpinan merupakan fenomena universal ya yang sangat penting dalam organisasi, baik bisnis, politik, keagamaan maupun sosial, bahkan di pendidikan itu sendiri. Karena kenapa? Karena pemimpin ini yang berpengaruh dalam memanage semua yang berkaitan dengan institusi pendidikan. Dia yang akan mengatur semuanya, dia yang akan mengelola semuanya agar mencapai mutu pendidikan yang baik sih pada intinya gitu.
Nah, mengelola lembaga pendidikan memang dibutuhkan sumber daya pemimpin yang mengarahkan sekolah dengan berbagai inovasi dan juga pengembangan untuk menciptakan sumber daya manusia yang baik. Dan juga mampu meluluskan nih sumber daya yang berkualitas dan juga visioner. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.